Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widya Putri, NIM 20087127 dari Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur dan perkembangan tulang. Salah satu struktur yang paling penting dan kompleks dalam tubuh Anda adalah tulang. Tulang dikenal sebagai bagian tubuh yang kuat, keras, dan tak bernyawa. Namun, pada kenyataannya, tulang terbuat dari sel-sel hidup aktif yang mampu tumbuh, memperbaiki diri, dan berkomunikasi dengan bagian lain dari tubuh. Bentuk dan struktur tulang kerangka kita ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu faktor genetik, metabolisme, dan faktor mekanik. Pembentukan tulang kita mulai di dalam rahim ibu kita sebelum kita dilahirkan. Faktor metabolik juga penting. Zat-zat seperti kalsium, fosfor, vitamin A, C, dan D, dan sekresi hipofisis, tiroid, adrenal paratiroid, dan gonad juga terlibat dalam pembentukan tulang. Bahkan setelah melahirkan, zat ini terus memainkan peranan penting dalam pembentukan tulang baru. Kurangnya vitamin D dan kalsium khususnya dapat menyebabkan banyak penyakit tulang seperti rakitis dan massa tulang yang rendah, membuat tulang rusak dengan mudah. Tulang kita dibentuk oleh gerakan kita dan kebutuhan tubuh kita. Fungsi tulang sebagai tempat penyimpanan untuk mineral lemak dan banyak zat penting lainnya, sehingga zat-zat ini tersedia ketika tubuh membutuhkannya. Bahkan 97% dari kalsium tubuh disimpan dalam tulang. Tulang menyediakan gudang yang mudah diakses untuk mineral yang akan diambil dan dipindahkan ke aliran darah untuk sampai ke bagian lain dari tubuh Anda bila diperlukan. Tulang melindungi tubuh dari keretakan. Tulang membentuk lapisan yang kuat di sekitar organ dalam tubuh. Tulang juga diperlukan kadang-kadang untuk fungsi organ. Misalnya, untuk bernapas perlu menggunakan tulang rusuk. Tulang rusuk bertindak sebagai perisai untuk melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dianggap sebagai pemegang sumsum. Tulang memainkan bagian penting dalam membuat sel-sel darah. Stem sel yang digunakan untuk membuat sel-sel darah merah dan putih banyak ditemukan di sumsum tulang. Klasifikasi tulang. Tulang kerangka terdiri dari banyak tulang yang membentuk berbagai bentuk, fungsi, lokasi, panjang, dan berat. Cara termudah untuk mengklasifikasikan tulang adalah dengan bentuknya yang meliputi 5 jenis. 1. Tulang panjang. Tulang panjang merupakan tulang khas untuk anggota badan. Kita bisa menebak dari nama tulang panjang yang mana tulang yang lebih panjang dari lebarnya, karena sering ditemukan pada tungkai. Tulang ini berfungsi untuk memberikan kekuatan, struktur, dan mobilitas. Bagian dalam dari tulang panjang cukup kenyal, meskipun bagian luarnya keras. Tulang-tulang spons mengandung banyak sumsum tulang kuning dan sumsum tulang merah yang mampu menghasilkan sel-sel darah. Tulang panjang termasuk femora, tibiae, dan fibuale kaki, humeri, jari-jari, dan ulanae dari lengan, metacarpais, dan metatarsal dari tangan dan kaki, falang jari tangan dan jari kaki, dan clavicula atau tulang leher. Sebuah tulang panjang memiliki poros dan 2 ujung. Kedua, tulang pendek. Tulang pendek memiliki lebar yang sama dengan panjangnya. Tulang ini berbentuk seperti kubus yang membentuk sendi di tulang. Menariknya, seiring kita tumbuh, ukuran tulang-tulang ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan tulang panjang. Tulang ini terbuat dari lapisan kulit luar yang keras dan sebagian besar adalah tulang spons. Fungsi tulang ini adalah untuk memberikan dukungan dan stabilitas untuk gerakan tubuh kita. Tulang pendek ditemukan di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ketiga, tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk piringan yang kuat, keras, dan datar. Tulang ini terdiri dari lapisan tulang spons dengan 2 lapis tulang kompak. Tulang pipih merupakan tempat pembentukan sel darah yang banyak.
Kita dapat dengan mudah menemukan tulang pipih di bahu, tulang dada, tengkorak, dan tulang pinggul. Keempat, tulang yang tidak teratur. Tulang ini tidak masuk kategori apapun, dikenal sebagai tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur biasanya berfungsi sebagai pelindung jaringan saraf, menjaga dukungan faring, membentuk lidah, dan lain-lain. Contohnya, pada tulang belakang yang mana tulang yang tidak teratur kebanyakan ditemukan memiliki 33 tulang yang tidak teratur. Kelima, tulang sesamol. Tulang sesamol biasanya tertanam di tendon atau otot. Tulang-tulang ini memberikan dukungan pada tendon, terutama di mana tendon mudah terkena gesekan seperti lutut, tangan, dan pergelangan tangan. Fungsi utama dari sesamoid adalah untuk melindungi tendon. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. 1. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama, kecuali bagian rahang atau mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam, seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri dari kranium, mandibula, dan maksilia. Yang kedua, tulang belakang atau vertebrae. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya. Leher 7 ruas, bagian dada atau punggung 12 ruas, pinggang 5 ruas, sacrum 1 ruas, dan tulang ekor 1 ruas. Ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk dan dada berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Pada bagian toraks atau rongga dada terdapat 12 pasang tulang rusuk dada. Susunannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kerangka apendikular. Keempat, tangan atau lengan. Tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, pengumpil atau radius, dan hasta atau ulna. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga dengan metakarpai. Yang kelima, kaki. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha atau femur, betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bernama metatarsal. Jenis, struktur, dan fungsi persendian. Struktur dan bagian yang membentuk kapsul sendi. Kapsul sendi terdiri dari selaput penutup fibrosa padat, lapisan dalam yang terbentuk dari jaringan penghubung pembuluh darah, dan sifonium yang membentuk kantung melapisi seluruh bagian sendi dan membungkus tendong-tendong yang melintasi sendi. Sifonium di sini tidak secara meluas melapisi seluruh permukaan sendi, namun terlipat sehingga memungkinkan adanya gerakan sendi secara penuh. Sifonium ini akan menghasilkan cairan yang kental dan membasahi seluruh permukaan sendi cairan. Cairan ini berfungsi sebagai sumber nutrisi pada tulang rawan. Fungsi persendian. Fungsi persendian sebagai penghubung antar tulang, namun bentuknya tidak seperti cairan lem ataupun selembek nasi. Yang pasti sendi itu menyerupai sebuah bantalan yang berada di antara tulang-tulang, sama seperti tulang. Sendi juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. 1. Sendi berdasarkan sifat pergerakannya.
Yang pertama, sinartosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak bisa digerakkan tulang-tulang. Pada persendian sinartosis dipersatukan oleh serabut jaringan ikat atau tulang rawan hialin, misalnya sendi antar tulang tengkorak. 2. Amfiartosis atau sendi kaku, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan, misalnya sendi antar tulang rusuk. 3. Diartosis atau sendi gerak, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan satu atau dua arah, bahkan ke segala arah. Yang ketiga, sendi berdasarkan arah pergerakannya. 1. Sendi engsel. Sendi engsel ialah yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja, yaitu ditekuk atau diluruskan, misalnya lutut dan siku. 2. Sendi pelana. Sendi pelana ialah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah, misalnya pada ruas telapak tangan. 3. Sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, misalnya sendi pada tulang paha dan bahu. Yang ketiga, sendi berdasarkan strukturnya. 1. Sendi fibrosa. Sendi fibrosa adalah sendi yang tidak mempunyai tulang rawan. Satu tulang dengan tulang lainnya dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Kedua, sendi kartilago, yaitu sendi yang ujung-ujung tulangnya dihubungkan oleh kartilago dan dikosongkan oleh ligamen. Di dalam sendi kartilago dibagi menjadi dua sendi, yaitu sinkondrosis dan simfisis. Ketiga, sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki ruang antar sendi sehingga terjadi banyak gerakan. Ujung-ujung tulang dilapisi tulang rawan hilain yang tipis yang berfungsi untuk menjaga benturan dan gesekan antar tulang. Membran sinovial merupakan membran yang berperan penting sebagai pelumas agar sendi bergerak bebas. Fungsi membran sinovial adalah menyediakan ruang pemisah antara jaringan padat sehingga gerakan dapat terjadi dengan lancar tanpa ada gesekan apapun.